Halo semua, lagi dengerin podcast Awal Minggu bareng gue Adriano Kalbi, dan kali ini gue ditemani dengan Pendeta Yeri untuk kedua kali ya datang sini. Waktu pertama mungkin obrolannya masih basa-basi, dan ini sekarang gue pengen menyelami lebih dalam ya dengan gimana ya gue mulai bertanya ya. Ya kan gini ya, lo kan banyak dealing dengan merehabilitasi orang ya. Emang sembuh itu sesulit itu ya, Yer? Maksudnya, ini gue tahu sih pertanyaannya goblok banget. Tapi, oke, gue tahu kalau Putau memang kita pun ada kecanduan fisik ya. Jadi kalau kita di sudden drop kita bisa mati gitu. Tapi banyak banget drugs yang lain hanya psikis. Yang menyebabkan, oke gini deh gue ganti. Yang menyebabkan orang sulit keluar dari adiksinya itu apa sih? Iya, karena 3 area tadi yang nggak disasar gitu, nggak terlalu tersentuh. Oke. Iya, jadi memang satu sisi memang orang sulit keluar, tapi satu sisi banyak penanganan juga yang nggak tepat sasaran, gitu. Makanya dia kemungkinannya relapse atau balik lagi gede, balik lagi ke penjara, balik lagi gede, gitu. Karena memang ketiga hal ini, dan kadang ini menjadi sesuatu yang kompleks. Kadang-kadang orang ada yang psikis dulu akhirnya ke drugs. Ada yang gara-gara ngedrugs ke psikis. Oke, jadi misalnya orang ini bipolar. Iya. Terus dia memakai drugs untuk menstabilin dirinya dia gitu, self diagnose gitu ya. Iya, ada yang dia nggak bisa tidur. Udah dia cari aja yang depresan buat bisa tidur gitu. Tapi ada juga orang yang biasa aja, begitu lu sering pakai drugs ke unlock. Iya, itunya kebuka. Akhirnya muncul gejala-gejala. Makanya ketika orang pakai kayak sabu, inek yang memang merangsang untuk terjadi gejala. Kayak gue lah, gue dulu pernah ngalamin. Jadi sekali nyokap pulang nangis dia. Karena dia ngeliat gue lagi ngobrol sama pohon, bro. Gitu. Tadinya sih enggak. Ngobrol sama kursi, teriak-teriak gitu. Dia kan bingung gimana nih. Karena kemungkinan besarnya itu kan sesuatu yang permanen. Ya, jadi kalau misalnya orang sakit jantung, ada cangkok jantung, ginjal ada, otak itu nggak ada cangkoknya. Jadi sangat besar kemungkinan itu bisa terjadi sesuatu yang sifatnya permanen. Di case lo apakah itu menjadi permanen apa? Enggak. Ya kan kita ngobrol. Ya nggak maksudnya apakah sempat stay dalam beberapa periode yang lama? Jadi makanya ketika itu dihandle, misalnya dalam ketika gue lagi nggak nyambung, tetap ada keluarga yang ngajak ngobrol, orang-orang yang menganggap gue waras, meskipun gue kadang-kadang waktu itu, dan itu akhirnya perlahan-lahan. Terus juga ada hal-hal rohani yang gue konsumsi, dan komunitas dan atmosfer yang sehat setiap hari yang dibangun lama-lama akan berangsur-angsur. Tapi gue percaya banget bisa pulih, gitu, bisa pulih. Masih ada memori nggak ingat sama sekali ya? Memori ada. Saya kenapa bisa sampai ngobrol sama kursi misalnya? Oh kayak gitu. Jadi gue nggak tahu ya, kan waktu itu gue pakai hampir semua. Habis itu gue berobat dokter. Gue nggak tahu dokter ini ngasih obat apa gitu. Jadi gue dikasih dulu jam 2 harus minum, jam 4 harus minum, jam 8 harus minum. Jadi sekali gue minum sekali 20 gitu. Terus gue nggak sadar dibawa ke rumah sakit. Nah akhirnya terjadi kadang-kadang balik gitu loh, kayak orang bad trip gitu, balik. Ih kok gue ngomong sama Gayung. Duh. Tapi abis itu gitu lagi. Jadi kalau di dalam ingetnya jadi skip. Gue inget dulu. Jadi pernah satu kali gue ngeliat pesawat terbang itu kan kalau siang-siang gitu kan, itu di tengah keramaian. Terus gue lihat berubah bentuk jadi UFO, bro. Terus gue teriak kenceng, tolong jangan culik saya. Orang gila gue digeleng gitu. Itu gue ingat gitu loh. Nah makanya kalau orang tidak melihat ini sebagai salah satu bagian dari adiksi psikis dan fisik, maka orang akan adjustmentnya ya bisa aja gue dibawa ke rumah sakit jiwa dan kelar dah gitu loh. Atau gue diperlakukan seperti penjahat gitu. Oh caranya gimana biar dia nggak gila, udah borgol aja, udah masukin aja di sel ya, kalau dia mau sembuh, kalau dia mau enggak ya ditambah gila ya gitu. Terus yang kenapa orang dalam misalnya mengikuti rehab dia percaya enggak, gue bisa sembuh ini gampang gitu. Padahal kan nggak segampang itu gitu. Ya, jadi gini, ketika orang mulai ngedrugs, jadi defense yang paling kuat dan besar adalah dia bohong.
untuk mendapatkan apa yang dia mau dan dia bisa itu, dan dia tahu dia akan selalu dianggap negatif ketika nggak sembuh, dan ada stigma juga bahwa nggak bakal sembuh, hanya bisa pulih. Makanya kadang dia men-sounding, gampang lah, padahal dalam hatinya sih gampang, dia nggak akan se-defense itu. Jadi kadang-kadang satu sisi itu salah satu bentuk defense dari dia nggak bisa menyelesaikan masalah A, tapi dia pengen orang melihat dia bisa, maka dia akan sounding ke semua, apa sih kecil itu mah drugs, kan apa sih itu ciki lah, inilah, padahal dia udah 9 tahun nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, nah itu menarik tuh. Bohong gue sampai di situ. Dia berbohong, dia itu sesuatu yang dia manufacture, apa memang sebetulnya itu innocent act aja, kayak ya enggak, dia emang berpikiran bisa gitu, atau emang ada sesuatu yang kompleks di kepala dia, kalau bilang gue biasa biar semua orang anggap gue normal. Ya, ketika dia ngomong bisa yang sehat, biasanya itu hasil dari akumulasi program kah atau progres kah atau apakah. Tapi ketika belum ada itu, maka apapun akan dibuat seperti, makanya orang bisa hidup dalam dua identitas. Benar-benar waktu dia lagi dalam dunianya, dalam artian tanduknya muncul gitu kan, dia bisa segila seliar itu, dan dia bisa semanis apapun, dan dia akan defense, mau pakai semua cara, mau tiba-tiba nangis, mau tiba-tiba marah, mau tiba-tiba komedi, mau tiba-tiba horor, dia bisa, asal dia bisa seperti mendoktrinasi untuk menyembunyikan keasliannya. Itu tapi itu sesuatu yang dia sengaja. Oh, jadi dia berpikir dengan alam sadarnya bahwa ya gue harus menipu orang-orang ini. Iya. Gitu, makanya kalau orang nggak ngerti, orang akan terikut dengan alur, terkesima dengan dia. Dulu gue bisa, jadi misalnya kasih gue 1 menit, gue cerita yang gue keluar air mata, bokap gue juga keluar air mata. Serius. Sampai setelah bertahun-tahun bokap gue air mata buaya loh, berhenti tiba-tiba itu, ketahuan, cari yang lain juga. Nah, itu sebabnya ketika ini tidak dilihat secara utuh, maka penyelesaiannya akan bolak-balik. Ini penipu yang ulung, ini tertipu yang ulung gitu. Makanya kadang-kadang pasien yang berpengalaman bisa ngalahin kapasitas dokter yang berpengalaman. Oh, kayak adu ilmu gitu ya, gue akan. Gitu loh. Oke, apakah skill berbohong itu memang orang naturally dia kreatif dalam berbohong, atau setelah dia terpojok dalam adiksi dia harus cari keluar, semakin pintar cari jalan keluar? Karena adiksi, karena drugs itu kan dia ibaratnya minoritas. Kalau dia di sekolah dia harus meng-create supaya dia jangan ketahuan. Dia di rumah juga gitu, dia di kampus dia gitu, dia di tempat ibadah apalagi. Jadi nggak ada ruang yang selamat datang pecandu, nggak ada. Jadi dimanapun dia berada, mungkin dia tempat paling dia nikmat ya di kamar mandi, which is cuma dia sendiri. Nah, untuk itu dia harus bisa meng-create berbagai macam kebohongan, itu satu. Kedua, untuk mendapatkan barang itu pun dia akan muter otak yang dan akhirnya kebangun skillnya. Contoh dulu teman gue, waktu zaman kerusuhan dulu. Jadi gue berdua sama dia nih naik mobil Kijang. Nah, waktu itu ada bangkai-bangkai mobil yang mesti bakar-bakar. Tiba-tiba dia ngeliat bangkai mobil Kijang nih. Dia berhenti sebentar, nggak lama 10 menit. Apa ini orang nih? Set, dia pergi ke rumah bandar. Digade mobilnya. Dapat narkoba, dia telepon bokapnya. Dia cuma kasih waktu jeda mungkin setengah menit, terus dia nangis. Pak, mobil aku dibakar orang, Pak. Mobil aku dibakar orang. Bokapnya datang ke bangkai mobil itu. Oh, canggih. Gokil. Nggak apa-apa, yang penting kamu selamat. Mobil mau bisa dicari. Udah, kita rayakan dengan mabuk bersama. Wow. Seperti itu. Jadi akhirnya terakumulasi. Jadi makanya main kucing-kucingan ya percuma sih. Kadal-kadalan gitu. Tapi kalau misalnya the person nggak doing drugs, tapi dia constantly lying, itu kenapa sih manusia tuh? Jadi kalau nggak tahu ya, ini kan pandangan gue ya, defense ya. Jadi ada satu realita yang real yang dia nggak bisa terima dengan atau berdamai dengan realita itu. Misalnya dia punya cewek atau pacar kenalannya di aplikasi misalnya, tapi dia rasa
gila cupu banget gue. Kayak gue gak punya skill aja. Maka dia akan ngarang cerita. Enggak kok, gue ketemunya di mall ini waktu itu dia ngejar-ngejar gue sehingga orang. Nah sebenarnya gak apa-apa juga. Jadi permasalahan adalah dia gak bisa berdamai dengan realita-realita apa adanya. Dan itu menyiksa banget sih. Itu menarik. Jadi kayak di kepalanya menciptakan standar-standar sendiri yang misalnya saya gini, lu dalam sebuah hubungan, sebetulnya hubungan itu berakhir karena lu berselingkuh. And then abis ini semua, dia ketemu orang baru. Dia akan cerita bahwa ya enggak, soalnya dulu mantan gue juga jahat sama gue. Dan yang ininya bro, ini kan gue ngeliat, gue nggak punya standarisasi akademis, tapi ini berdasarkan pengalaman aja. Ketika dia berbohong, misalnya dia diselingkuhin, ya kan, tahu-tahu secara perasaannya dia seperti kadang-kadang merasa benar-benar diselingkuhin. Tiba-tiba dia depresi, tiba-tiba dia takut, tiba-tiba dia seperti trauma yang fiktif. Orang ceritanya dia yang dibuat, tapi itu yang buat kadang-kadang orang yang bermain di area itu kejebak dalam perasaan yang fiktif tapi real gitu. Kayak lu kemana aja lo, kok lu nggak kelihatan? Iya nih bokap gue sakit nih, karena kalau sakit kan nggak mungkin dikorek-korek lagi. Tiba-tiba dia bisa ngerasa kayak bokapnya benar-benar lagi sakit, terus dia sedih, terus kalau dia ditinggal gimana, terus kalau dia nggak punya duit gimana, tau-tau dia depresi. Padahal itu kenyataan yang dia ciptain sendiri gitu kan. Itu bro. Gila ya. Gokil banget. Lalu apa sih sebetulnya yang dibutuhkan manusia biar dia bisa menerima kenyataan seutuhnya? Jadi